Perkenalkan, nama saya Natalia Damanik, NIM 19045085. Pertanyaan yang pertama itu, kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi? Karena segala sesuatu yang terjadi di luar angkasa itu mempengaruhi kehidupan di bumi. Seperti rotasi bumi, revolusi matahari, revolusi bulan, itu berguna dalam menentukan siang dan malam, penentuan kalender. Digunakan para pelayar laut sebagai navigasi, sebagai penentu posisi kapal itu di mana. Melalui observasi benda-benda ruang angkasa seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet, lalu para ahli geografi ini dapat menggunakan ilmu astronomi dalam mengembangkan teori-teori terbentuknya jagat raya. Selain itu, para ahli geografi juga menggunakan ilmu astronomi sebagai penelitian dalam menangani masalah-masalah yang ada di ruang angkasa yang berkaitan. Misalnya dengan satelit ataupun pergerakan planet-planet. Pertanyaan kedua, astronomi merupakan ilmu yang dinamis dan berkembang dengan pesat. Coba saudara jelaskan sejarah perkembangan ilmu astronomi dan penemuan terbaru apa yang dihasilkan saat ini. Yang pertama itu sejarah astronomi observasional. Perkembangan ilmu astronomi pada zaman kuno, mereka memanfaatkan pengamatan benda-benda langit untuk kegiatan pertanian. Yang kedua itu ada Nicholas yang berpendapat menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta. Gerak rotasi dan revolusi, perputaran sumbu bumi yang mempertahankan waktu siang dan malam. Yang ketiga itu ada masa kerajaan Hindu-Buddha. Candi-candi yang dibangun di Jawa Tengah itu menghadap terbitnya matahari. Kalau candi-candi yang ada di Jawa Timur itu menghadap terbenamnya matahari. Penemuan terbaru saat ini yaitu adanya kehidupan di Mars. Diketahui bahwa planet Mars mampu dihidupi oleh manusia karena terdapat sumber air di dalamnya. Yang kedua itu penemuan planet terbaru. Planet mirip bumi yang perkiraan letaknya jauh dari bintang dibandingkan dengan planet-planet lain, yaitu 2 kali jarak bumi ke matahari. Yang ketiga itu analisis video. Ahli astrofisika NASA Kim Weaver menjelaskan pada jarak tersebut kecerahan lampu depan mobil itu sama dengan lampu depan sepeda. Namun saat lampu depan semakin dekat, jelaslah bahwa kecerahan sebenarnya lampu depan mobil lebih besar daripada lampu depan sepeda. Sama halnya dengan bintang. Kesimpulannya itu, gaya misterius yang tidak dapat dilihat oleh siapapun melawan gravitasi mendorong alam semesta terpisah lebih cepat dari sebelumnya. Soal yang keempat itu pengaruh matahari terhadap bumi. Pengaruh matahari terhadap bumi itu tanpa gravitasi matahari, benda-benda angkasa ini akan melayang di angkasa luar. Di permukaan matahari terdapat area gelap yang disebut dengan titik matahari. Kantong magnet di bumi dan medan magnet berinteraksi dengan atmosfernya sehingga menghasilkan keindahan aurora. Matahari melindungi medan magnet gravitasi untuk menciptakan energi dalam jumlah besar yang akan melindungi isi dan pemberian kehidupan tata surya kita. Pertanyaan yang kelima itu, bumi berbeda dengan planet lainnya di tata surya sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan komponen apa saja yang mendukungnya? Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut itu, yang pertama itu bumi saat ini adalah satu-satunya planet yang layak dihuni karena ada unsur yang dapat menopang kehidupan. Yang kedua itu bumi mengandung banyak air dan asam amino.
Bumi kan terbentuk dari ledakan dahsyat yang dikenal dengan teori Big Bang. Adanya air dan asam amino memungkinkan muncul cikal bakal kehidupan. Yang ketiga itu adanya oksigen yang mencukupi untuk proses pernapasan. Yang keempat itu karbon dioksida yang berperan penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Komponen dan faktor lainnya itu bumi memiliki jarak yang tepat dengan matahari, sehingga mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin dibandingkan planet lainnya. Selanjutnya itu adanya bulan yang dapat menstabilkan kemiringan sumbu bumi sehingga bumi mendapatkan pergantian musim.